Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romo Lisihaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala kasih-Mu, atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang hari kemarin telah kami lewati, dan banyak hari-hari juga telah kami lewati, Tuhan selalu menyertai. Dan hari ini kami percaya Engkau pun akan menyertai. Terima kasih Bapa, kami mau Tuhan menuntun kami, mengajar kami. Oleh sebab itulah kami belajar dari firman-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Ajari kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik, sehingga kami dapat menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Jumat 3 Oktober 2025 tertulis dalam kitab Yakobus 4 ayat 15. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Sikat ni imanian dohonan muna molo nalomo rohani Tuhani mangulu mahami jala bahenon nami ma on dot an. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, seberapa besarkah kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap perencanaan kita, dalam setiap perjalanan kehidupan kita? Apakah Tuhan hanya sebagai pemeran pengganti atau pemeran utama di dalam mengendalikan hidup kita? Dalam kitab Amsal 16 ayat 9 mengatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Rohani jolma marsakap dalanna, Tuhan Jehovah patotu lakana. Dari sini kita belajar tidak ada satupun perencanaan kita, tidak ada satupun pekerjaan kita akan mencapai target, akan berhasil sesuai dengan pikiran dan harapan kita jika Tuhan tidak berkenan atasnya. Semuanya dapat kita raih, dapat kita nikmati karena Tuhan berkenan. Jikapun seakan-akan kita berhasil, seakan-akan kita mendapatkan apa yang kita inginkan tanpa menghadirkan Tuhan di dalam semua itu, pastilah itu semua hanya sementara. Kebahagiaan yang semu yang kita dapatkan, saudaraku. Hari ini kita mau belajar dari renungan ini, bahwasanya Tuhan mau kita hidup di dalam perencanaannya. Tuhan mau kita membiarkan Tuhan mengerjakan semuanya bagiannya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarkanlah Tuhan yang menyatakan kehendaknya di dalam hidupmu. Biarkanlah Tuhan yang mengambil peran utama di dalam perencanaanmu. Jangan seperti apa yang dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 13. Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Kita bisa saja punya rencana, kita bisa saja punya harapan. Tetapi ingatlah saudaraku, itu semua akan menjadi sia-sia jika Tuhan tidak berkenan atasnya. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus sadar bahwasanya kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok setelah hari kita ini.
Oleh sebab itu, apa arti hidupmu? Itu dikatakan dalam ayat 14. Karena dikatakan juga hidup kita sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu tiba-tiba lenyap. Kalau kita lihat di media sosial akhir-akhir ini, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mengejutkan. Baru saja pergi ke suatu tempat, lalu kita dengar kabar dia sudah meninggal. Ada yang sedang memimpin ibadah, sudah meninggal. Memimpin sebuah paduan suara, jatuh dan akhirnya meninggal. Banyak sekali peristiwa yang mengejutkan kita, bukan? Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita harus menyadari, jika kita bisa sampai pada saat ini, itu bukan karena kekuatan kita. Tidak ada satupun kekuatan, kepintaran, kekuasaan, harta yang kita punya untuk mengendalikan kehidupan kita. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang datang dari luar kita. Tetapi kita bisa mengendalikan hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita mengendalikan hati dan pikiran kita untuk menyadari bahwasanya hidup kita bukanlah siapa-siapa tanpa perkenanan Tuhan atasnya. Oleh sebab itu, renungan kita pada hari ini mengingatkan, kamu harus mengatakan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya, hari ini kita adalah perkenanan Tuhan. Jika Tuhan menghendakinya, kita dapat mengerjakan pekerjaan kita hari ini. Demikian juga hari-hari kita selanjutnya, perencanaan kita. Jika Tuhan menghendakinya, kita dapat mencapainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan katakan kehendakmu, jangan paksakan itu terjadi dalam hidupmu. Tetapi belajarlah untuk mengenal dan mengerti setiap rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita dengan baik, dapat menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita. Karena kita punya pengharapan dan iman bahwasanya Tuhan tidak akan pernah mendatangkan kecelakaan, tidak akan pernah mendatangkan kesusahan yang kita tidak sanggup menanggungnya. Jika Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, Tuhan tahu engkau dan aku, kita semua sanggup untuk menanggungnya. Bukankah demikian yang dikatakan dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 13? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami atau yang kamu hadapi adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, karena Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Dan ini catatan penting. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia akan selalu memberikan jalan keluar supaya apa? Supaya kita dapat menanggungnya. Supaya kita dapat menuntaskan semua masalah itu dengan baik. Karena Tuhan berkenan atasnya. Oleh sebab itu, saudaraku, teruslah katakan, jika Tuhan menghendaki, aku dapat mengatasi masalahku. Jika Tuhan menghendaki, aku akan dapat menikmati hari-hari hidupku sekalipun banyak pergumulan, banyak kesulitan terjadi di dalamnya. Jika Tuhan menghendaki, aku akan menyelesaikan semua pertarungan ini dan akan menjadi pemenang di dalam kehidupan. Amin. Tuhanlah yang menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap perencanaan kami. Dan biarlah Tuhan yang menyatakan kehendak di dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk tetap mengerti setiap rencana-Mu. Ajari kami untuk menerima kehendak Tuhan dengan baik di dalam hidup kami, karena kami beriman hanya kepada-Mu. Terima kasih Bapa dalam segala pekerjaan kami. Tuntun dan ajarlah kami. Mampukan kami untuk melakukannya dengan baik. Dan biarlah setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah. Berikan kekuatan dan penghiburan bagi saudara kami yang lemah dan berduka cita. Berikan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit. Engkaulah kekuatan, penghiburan, dan pertolongan kami. Biarlah semua kebaikan Tuhan nyatakan dalam hidup kami, dan kami merasakan hal-hal yang indah karena Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.